Ini banyak sekali kejadian ya, terutama di sekolah. Dari mana saya tahu, saya ketika melihat tiap hari itu melihat scroll-scroll pemberitaan terbaru di berbagai media sosial. Dan terutama adalah mengikuti Bapak Gubernur Jawa Barat, bagaimana pemberitaannya. Nah, media sosial dari Bapak Gubernur ini sangat sekali bermanfaat, sahabat. Karena tidak hanya teori, tidak hanya menyampaikan sambil duduk di belakang meja, akan tetapi turun ke lapangan langsung. Dan juga sekarang ini, ketika saya melihat tadi pemberitaannya, memang ini beritanya sudah agak lama 2 minggu ke belakang. Tapi di sini banyak sekali yang minta ke saya di kolom komentar dan juga Japri, Bang tolong ulas kembali terkait masalah kunjungan Bapak Gubernur ke SMAN 7 Cirebon. Nah, di sini ada 2 anak curhat, sahabat. Ini saya baru kali ini mendengar dan juga melihat keberanian kedua siswi ini mengadu, menyampaikan terkait masalah dana PIP. Atau PIP itu adalah program Indonesia Pintar ya. Seperti itu, totalnya Rp1.800.000, tapi dipotong Rp250.000 dan juga mereka menyerahkan rekening atau menyerahkan ATM-nya dan juga PIN. Dan yang mengambil adalah dari pihak sekolah. Sedangkan Pak Deddy Mulyadi mengatakan itu kan PIN tidak boleh karena pribadi. Betul sekali. Yang namanya PIN adalah sifatnya pribadi, itu rahasia, sahabat ya. Nah, tapi ini siswi memang mengatakan seperti itu dan datanya sudah beredar di media sosial. Sahabatku, ini berita-berita kalau saya menyimak dan juga melihat, kok bisa banyak terjadi seperti itu. Akhirnya setelah saya terus mengikuti keterangan dari Bapak Gubernur, nah sekarang Bapak Gubernur sudah resmi kemarin dilantik, ada lagi pemecatan kepala sekolah SMAN 6 Depok. Kenapa demikian? Karena dikatakannya si sekolah tersebut melanggar. Sudah tahu kan dilarang, tidak boleh ada studi tur keluar daerah. Ini malah studi tur ke Jawa Timur. Nah, akhirnya dipecat kemarin. Ini baru 1 hari kerja kali ya. Jadi begitu dilantik, langsung bekerja, langsung dilakukan pemecatan. Setelah tersupport juga semangatnya ketika pelantikan di Istana Negara Jakarta oleh Bapak Presiden Prabowo. Akhirnya memecat, yaitu, wah ini seorang ASN ya, kalau kepala sekolah itu. Saya akan membacakan ini sebuah berita ya, ini siswi, kedua orang siswi ini, saya salut sahabat. Siswi ini bernama Hanifah, kelas 12 IPS 1 SMAN 7 Kota Cirebon, telah menjadi sorotan publik. Ini publik loh, yang melihat masyarakat Indonesia, yaitu setelah keberaniannya mengungkap dugaan pemotongan dana program Indonesia Pintar atau PIP yang terjadi di sekolahnya. Waduh, ini sangat berani ini siswi, teman-teman ya. Karena saya baru kali ini melihat keberanian siswi seperti ini. Nah, menurut Hanifah, praktik ini melibatkan oknum yang diduga memiliki kaitan dengan partai politik dan merupakan bentuk korupsi dugaannya yang harus dilawan. Hanifah juga menjelaskan ketika saya menyimak di salah satu media sosial Kang Deddy Mulyadi, yaitu lalu bersama 154 siswa lainnya, ya seharusnya katanya menerima dana PIP sebesar Rp1.800.000 untuk 1 tahun. Namun dana tersebut dipotong sebesar Rp250.000 dengan alasan sumbangan untuk partai yang disebut-sebut telah membantu proses pencairan. Selain itu, sisa dana yang dipotong diduga digunakan untuk keperluan lain oleh pihak sekolah. Seorang siswi, yaitu Hanifah ini mengaku bahwa ia terkejut setelah membandingkan pengalaman dengan siswa dari sekolah yang lain yang tidak mengalami pemotongan dana serupa. Ia pun menjelaskan dan juga merasa sangat prihatin, terutama untuk siswa dan juga siswi dari keluarga tidak mampu. Nah, sahabatku, yang namanya anak-anak ini sudah remaja ya, pastilah ketika melihat kejanggalan itu akan bertanya kepada sekolah yang lain, teman-teman di sekolah yang lainnya, hei, apakah kamu ini dipotong nggak PIP program Indonesia Pintar? Oh enggak, mungkin kata temannya seperti itu.
Lalu si Hanifah ini kaget, lah kok saya dipotong, ada apa nih? Ini bisa saja si anak ini curhat dengan rekan-rekannya, sahabat. Ini analisis saya. Nah, yang namanya anak-anak ya kita bisa merasakan dulu waktu remaja, waktu anak-anak kan kita sering juga kalau ada yang tidak puas nih, kok begini saya, pasti akan bertanya kepada rekan-rekan yang lain. Kalau misalkan rekan yang lain bilang, lah kok bisa? Nah, kita akan terus bertanya. Tapi ini masalah keberanian, sahabat. Karena banyak juga yang takut di antara para siswa untuk menyampaikan masalah keluhan-keluhannya. Akhirnya dipendam, menyerah, pasrah gitu kan. Nah, keberanian seorang siswi yang bernama Hanifah ini salut saya teman-teman. Karena baru kali ini melihat siswi yang berani mengatakan tentang masalah kebobrokan dan dia sekolah di situ. Nah ini sahabat, ini keberaniannya luar biasa. Lalu kemarin kita juga mendengar, kok ini banyak masalah di sekolah ya. Ini juga tidak atau ngeyel. SMAN 6 di Kota Depok juga ngeyel. Sudah dilarang dari sebelum pelantikan Bapak Gubernur ini, katanya bentuknya kan himbauan karena belum resmi menjadi gubernur waktu dulu ya, awal-awal. Nah, ini masih ngeyel. Kemarin katanya berangkat ke Jawa Timur untuk melakukan studi tour seperti itu. Ini sudah jelas dilarang, tapi kok berangkat? Saya melihat dari semua kolom komentar, baik di media sosial yang lain, tentang masalah studi tour, di YouTube saya sendiri, di YouTube Bapak Gubernur, ini hampir 100%. Bukan 90,9% lagi, tapi 100% mengatakan studi tour hapus. Nah, ini kan luar biasa. Kenapa demikian? Kita harus melihat juga dong, dan tidak semata-mata dari pemerintah atau Bapak Gubernur ini melarang studi tour kalau tidak ada dampak negatifnya. Ya mungkin positifnya kita bisa mengenal daerah yang lain, kebudayaan yang di daerah lain. Oh, tempat antik-antik seperti ini, tempat pariwisata yang sangat luar biasa, yang indah seperti ini. Tapi negatifnya adalah, sahabat, orang tua itu ada yang mampu, ada yang kurang mampu, ada yang mapan. Nah, kalau orang tua yang mapan, biaya 3,5 juta, 5,5 juta rupiah yang sudah disebutkan pada Deddy Mulyadi, pasti itu masalah kecil. Tapi kalau misalkan orang tua yang tidak mampu, misalkan mohon maaf kerja serabutan, gaji tidak tetap, penghasilan kadang dapat, kadang tidak, itu sangat memberatkan sahabat. Dan Pak Deddy Mulyadi mengatakan daripada uang tersebut dipakai untuk studi tour, lebih baik dipergunakan untuk kepentingan yang lain yang lebih bermanfaat. Nah, ini saya pun sangat setuju 100% ketika studi tour ini sudah tidak ada. Luar biasa ya. Dan ini sudah disampaikan sebelum Bapak Gubernur ini dilantik, sahabat. Dan dia mengatakan waktu sebelum dilantik ini bersifat himbauan. Ya, tapi kan himbauan juga sudah terpilih oleh rakyat. Jadi, saya sendiri pribadi sudah merasakan bagaimana manfaatnya ketika mendengar dari arahan-arahan beliau, Bapak Gubernur ini, di media sosial, sahabat ya. Di media sosial yang sangat bermanfaat pokoknya, sahabatku. Jadi kita bisa menimba ilmunya seperti itu, pengetahuannya, tata cara kenegaraannya bagaimana, tata cara untuk turun ke masyarakat itu bagaimana. Sahabat pasti sudah banyak yang mengikuti Bapak KDM ini tentunya. Nah, jadi tidak hanya pidato ya di belakang mimbar. Dia ini pidatonya itu kebanyakan yang saya lihat turun ke lapangan. Misalkan ini kan membahas sekolah ya, ini turun ke sekolah, just ke sekolah berangkatlah. Misalkan ke SMA 6 Depok, misalkan kemarin ke SMAN 67 Cirebon. Ini kan bukan hanya bicara, tapi langsung bertanya ke guru dan bertanya ke murid. Kan ini tidak sinkron ya. Ketika saya melihat di tayangan video yang wawancara dengan guru-guru dari SMAN 7 ini, berbeda dengan keterangan dari dua siswi yang berani ini. Banyak komentar-komentar miring yang saya baca, dan ini adalah fakta data yang sudah merebak di media sosial. Ingat, saya hanya mengulas dari berbagai sumber, dan ini sumbernya sudah real, yaitu Bapak Gubernur dan juga dari dua siswi, sahabatnya. Jadi kita mengingat, wah hebat, berani. Padahal kedua siswi ini sekolah di situ.
tapi disampaikanlah kebobrokannya. Kan salut. Baru kali ini saya melihat, sahabat ya. Nah, sahabat, menurut Pak Deddy Mulyadi, bahwa Pak Deddy ini kemarin memutuskan untuk memecat Kepala Sekolah SMAN 6 Depok lantaran yang bersangkutan telah melanggar surat edaran gubernur yang telah tidak memperbolehkan sekolah membawa siswanya untuk keluar kota atau studi tour. Kemarin kan beliau mengatakan, saya langsung kerja hari ini, langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA 6 di Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya keluar kota. Kan ini sudah jelas, sahabat, perintah loh ini, tapi kok dilanggar. Akhirnya ngeyel, jadi pecat, ya kan?